Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, hari Senin itu kita membahas tafsir yang ada di tangan saya, ya. Tafsir Al-Hikmah. Dan surat yang sedang kita bahas adalah surat Al-Fajr. Sudah kita bahas ayat 1 sampai dengan ayat 8, ya. Kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Namun ada 3 ayat yang perlu saya ulang sedikit supaya terasa nyambung dengan ayat-ayat berikutnya. Ayat 6 sampai 8 kita disuruh untuk membaca sejarah, yaitu penduduk Iram. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak, berbuat terhadap kaum Ad? Kalau sahabat baca Al-Quran, itu ada yang sifatnya, ada yang berisi kisah, sejarah, di mana sejarah ini sebagai bahan pelajaran untuk kita. Ada juga ayat yang di dalamnya mengandung asyara'i, hukum-hukum yang mengatur kehidupan kita, hukum yang berkaitan dengan sesama manusia, hukum yang berkaitan dengan masalah agama, itu asyara'i. Dan ada juga al-aqaid yang kaitannya dengan masalah keimanan dan akidah. Nah, ayat yang sedang kita bahas ini bicara tentang riwayat kaum-kaum yang durhaka kepada Allah, padahal mereka adalah kaum yang jelas-jelas memiliki kemampuan yang hebat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iromazatil imad, yaitu penduduk Iram. Kaum Ad itu adalah penduduk di satu kota, ya, yang disebut dengan Ad. Iromazatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah pada zaman itu dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Ini isyarat bahwa kaum Ad itu kaum yang berperadaban tinggi. Karena saat itu mereka sudah mampu membangun pada zaman tersebut bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah ada di negeri-negeri lain. Nah, ayat berikutnya itu bicara tentang kaum yang lain. Kalau tadi kaum Ad, yang sekarang wa thamudalladzina jabu sohra bil wad, dan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Jadi kalau kaum Ad itu cenderung membangun bangunan yang tinggi, ya. Kalau kaum Samud itu cenderung menggunakan gunung-gunung batu itu sebagai tempat tinggal, dilubangi begitu. Kalau kaum Samud, kalau kaum Ad itu dia membangun ke atas, ya, ke atas. Dan sekarang juga kan simbol dari bangsa itu berperadaban tinggi itu kan biasanya membuat bangunan, ya, membuat bangunan. Buruj Khalifa, nah itu jadi simbol bangunan yang pencakar langit tertinggi saat ini, Buruj Khalifa. Nah, sebelumnya Twin Tower yang ada di Malaysia. Kemudian dikalahkan oleh
Burj Khalifa yang ada di Dubai. Dan nanti akan ada bangunan pencakar langit lagi yang saling menundukkan satu sama lain, sehingga sehingga bangunan-bangunan pencakar langit itu menjadi simbol kemajuan peradaban, ya. Nah, ini yang dijelaskan di sini. Ada yang memang simbol peradabannya itu adalah membuat bangunan-bangunan tinggi seperti kaum Ad, atau seperti kaum Tsamud. Kalau kaum Tsamud itu membuat bangunan-bangunan yang tidak menjulang ke tinggi, tapi ke bawah gitu. Ya. Gunung-gunung yang begitu keras, batu-batu yang begitu kokoh, gunung batu yang begitu kokoh, dibuatlah di situ istana-istana dengan pahatan-pahatan yang luar biasa sekali indahnya. Dan itu menunjukkan kemampuan peradaban kaum Tsamud, ya. Nah, ada lagi wa fir'auna dzil autad, dan Firaun yang mempunyai pasak-pasak bangunan besar. Nah, yang sangat mudah kita temukan sekarang adalah peninggalan Firaun, piramid, ya. Paling tidak 4000 sebelum Masehi. Coba Anda bayangkan. Firaun 4000 sebelum Masehi itu sudah membangun 97 piramid untuk digunakan sebagai makam-makam Raja Mesir. Nah, di antara piramid yang paling besar, paling terkenal, yang sekarang ini seringkali kita kunjungi karena memang masih ada peninggalannya, yaitu Giza. Piramid paling terkenal, ya. Dan di situ ada Sphinx, patung berbadan singa dan berkepala manusia. Badannya singa. Singa itu seringkali jadi simbol binatang yang punya kekuatan. Nah, lalu berkepala manusia. Saudara-saudaraku tercinta, peninggalan Firaun ini masih bisa kita lihat, ya. Giza itu bisa kita lihat sekarang. Anda bisa bayangkan, itu dibangun 4000 sebelum Masehi. Yang pada saat itu belum ada alat-alat berat seperti sekarang ini. Bagaimana itu? Dan yang paling menarik, batu-batu yang digunakan untuk membangun piramid, ya, yang Quran menyebutkan Dzil Autad. Mereka membangun piramid dengan pasak-pasak yang sangat kokoh gitu. Batu disusun, dan ternyata batu-batu yang digunakan untuk membangun piramid itu bukan dari Kairo, kan? Sphinx itu, Giza itu ada di Kairo. Ternyata menurut para peneliti, batu itu didatangkan dari Aswan. Aswan itu 1000 km dari Kairo. Pertanyaannya, bayangkan oleh Anda, 4000 sebelum Masehi. Coba, peralatan berat apa yang digunakan saat itu? Bagaimana bongkahan-bongkahan batu yang beratnya paling ringan itu 3 ton. 3 ton loh paling ringan. Sampai ada yang 12 ton. Dipindahkan dari Aswan ke Kairo. Coba Anda bayangkan. 4000 sebelum Masehi. Berarti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang powerful. Orang yang punya kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan kekuasaan. Nah, ini dimiliki oleh raja-raja Firaun saat itu. Dan yang terkenal dari Firaun itu adalah Ramses II. Jadi Firaun itu nama jabatan, semacam raja begitu. Firaun itu. Nah, Ramses II yang hidup pada
1200 sebelum Masehi. Ya. 1200 sebelum Masehi sampai 1240 sebelum Masehi. Jadi inilah raja yang sering diceritakan di Al-Quran yang menjadi ayah angkat Nabi Musa. Jadi Ramses II itu menjadi ayah angkat Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa disuruh untuk memberi peringatan kepada Firaun, ya, lidah Nabi Musa itu berat untuk mengatakannya. Karena beliau walau bagaimanapun harus menegur orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Makanya kemudian berdoa, Robbi syrah li sodri, ya Allah lapangkan hatiku, wahlul uqdatam min lisani, dan buka ikatan lisanku. Ada yang bilang katanya Nabi Musa itu cadel. Jadi cadel itu, kata orang Sunda cadel ya. Cadel itu artinya ngomongnya nggak jelas gitu. Tapi kalau saya lebih cenderung, kenapa Nabi Musa mengatakan ya Allah lapangkan hatiku dan buka ikatan lisanku? Di sini ada kata-kata buka hatiku. Karena Nabi Musa itu walau bagaimanapun Firaun itu berjasa dalam kehidupan Nabi Musa. Apa jasanya? Dari kecil sampai dewasa, Nabi Musa itu dididik di kerajaan Firaun. Diberi makan oleh Firaun, dibesarkan oleh Firaun, ya nggak? Coba Anda baca dalam riwayat. Makanya ketika Nabi Musa disuruh mengingatkan Firaun, ada perasaan berat, hutang budi gitu. Berat, makanya beliau katakan, ya Allah lapangkan hatiku, buka ikatan lisanku. Yafqahu qauli, semoga mereka faham omongan-omonganku. Kalau saya lebih mengartikan kenapa Nabi Musa minta lisannya dibuka, ikatan lisannya, bukan berarti Nabi Musa itu cadel ya gitu. Ya kita hargai namanya orang berpendapat, boleh-boleh saja kan gitu. Nabi Musa itu katanya cadel, ngomongnya itu gagap gitu. Gagap dan cadel gitu ya. Nah, ya sah-sah saja sih orang berpendapat seperti itu. Seperti halnya sah-sah juga saya berpendapat bahwa itu bukan gagap atau cadel fisik, tetapi gagap hati. Ya, makanya Nabi Musa mengatakan buka hatiku, buka ikatan lisanku, sehingga aku bisa fasih bicara kepada orang yang berjasa dalam hidupku. Sekarang kalau saya harus menegur orang yang berjasa dalam hidup saya, itu kan berat, Pak. Bu, ya. Kalau saya menyampaikan nasihat pada orang yang saya tidak punya beban mental, saya nggak pernah merasa diberi jasa kehidupan oleh orang itu, saya tidak ada beban, saya ngomong saja. Tapi kalau orang itu berjasa dalam hidup saya, coba bayangkan, saya kudu ngingetin dia. Berat nggak lisan saya? Berat. Ya. Nah, kembali ke ayat tadi, bahwa sesungguhnya Firaun itu adalah Dzil Autad. Kelebihannya dia bisa membangun bangunan-bangunan piramid yang berjumlah lebih dari 90, dan piramid yang terkenal itu Giza sampai sekarang ada. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang. Fa'aktsaru fihal fasad, mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi yang diceritakan tadi, kaum Ad yang membuat bangunan-bangunan tinggi, kaum Tsamud yang mengubah gunung menjadi istana-istana. Lalu Firaun yang membuat piramid-piramid yang mempunyai pasak-pasak yang cukup kuat, kokoh. Ternyata tiga-tiganya sama. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka adalah orang-orang yang sewenang-wenang. Fa'aktsaru fihal fasad. Mereka banyak berbuat kerusakan. Yang dimaksud kerusakan di sini merusak mental, merusak perilaku
merusak iman. Fasobba alaihim rabbuka sawta adzab. Karena itu Tuhan menimpakan azab kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini pelajaran berharga bagi kita. Kita ini dibanding dengan Fir'aun, dengan kaum Ad, kaum Thamud, nggak ada apa-apanya kan kita ini. Ya nggak sih? Kita ini apa gitu loh. Kalau Fir'aun, jelas ada piramid. Kaum Thamud, jelas ya. Dia buat itu gunung-gunung batu menjadi istana. Kaum Ad, dia bikin bangunan-bangunan pencakar langit. Yang secara duniawi itu orang-orang hebat begitu. Tapi kemudian seluruh kehebatannya itu menjadi tidak ada apa-apanya. Nothing. Tidak ada apa-apanya. Ketika Allah sobba alaihim rabbuka sawta adzab. Allah menurunkan azab. Sekarang kalau kita durhaka, ya, kita ini apa gitu? Dibanding dengan Fir'aun, dibanding dengan kaum Tsamud, dibanding dengan kaum Ad, kita ini punya apa? Ya, coba kita ini punya apa? Ilmu nggak seberapa, harta juga nggak seberapa, ya nggak? Kekuasaan juga nggak seberapa. Coba, apa kita? Apalagi kita ini yang tidak ada apa-apanya, tapi malah durhaka kepada Allah. Maka kalau Allah mau mengazab itu lebih gampang lagi. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, mari ayat ini menjadi renungan, ya, renungan. Harta kita nggak seberapa, ilmu kita nggak seberapa, kekuasaan kita nggak seberapa. Nggak usah sombong lah. Nggak usah sombong dengan harta, nggak usah sombong dengan ilmu, nggak usah sombong dengan kekuasaan. Karena orang-orang yang lebih dahsyat dari kita ilmu, kekuasaan, harta itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadilah kita orang yang berterima kasih. Kalau kita termasuk yang dititipi rezeki, ya kita berbagi. Berbagi dengan rezeki kita. Kalau kita yang diberi titipan ilmu, ya berbagi dengan ilmu. Kalau kita diberi titipan kekuasaan, ya gunakan kekuasaan itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Karena semua itu adalah amanah. Kalau kita tidak amanah dengan ilmu, dengan harta, dengan kuasa, maka Allah memberikan pelajaran yang lebih dahsyat dari kita pun diratakan, dimusnahkan, dihabiskan. Nah, ini renungan yang paling penting dari surat yang kita baca. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Sahabat percikan iman, ini kalimat yang singkat. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu mengawasi. Jadi pengawas yang paling utama bagi kita ini adalah pencipta kita. Nah, ini dikuatkan lagi. Anda bisa buka dalam surat Al-An'am, ya, ayat 59 dan 60. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Kunci-kunci semua yang gaib itu milik Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi pintu-pintu kegaiban, kunci-kunci kegaiban itu milik Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Maha tahu apa yang ada di dasar lautan dan apa yang ada di dasar bumi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan daun yang lepas dari rantingnya Allah Maha tahu. Jadi kalau di halaman kita ada daun-daun yang berserakan, itu bukan kebetulan, atas sepengetahuan Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada benih yang kering atau basah. Benih yang kering, yang kemudian jadi sampah, atau yang basah kemudian dia itu jadi tumbuh. Menjadi tumbuh. Itu karena
takdir dan kuasa Allah. Jadi kalau ibu membuang biji cabai ke tempat sampah, ketahuilah biji cabai yang Anda buang itu ada yang memang mati, ya, yabis, dan ada yang rotbin, tumbuh. Mungkin terbawa air hujan, terbawa air sungai, di pinggir sungai itu nempel dan kemudian tumbuhlah. Itu semua, saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, fi kitabim mubin, semua atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran bagi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan mengawasimu. Sampai daun yang lepas dari ranting, biji yang tumbuh, itu atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah yang menidurkanmu di malam hari. Kita ngantuk, kita tidur, ya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan ketika kita bangun, Allah tahu apa yang kamu perbuat di siang hari. Makanya usahakan awal bangun kita itu, awal bangun yang kita lakukan itu kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk bangun lebih awal. Lalu apa yang pertama kali kita lakukan? Sujud. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka sujud, sholat. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyaman. Orang-orang yang melewati malam itu dengan sholat. Jadi aktivitas pertama kali yang kita lakukan adalah sholat. Aktivitas. Walladzi yatawaffakum bil-lail. Allah yang menidurkanmu. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan di siang hari. Jadi bangun tidur itu ibadah. Sujud. Simpan dahi kita di hadapan Allah. Kita sudah dilatih selama Ramadan untuk sholat malam. Ini yang kita teruskan. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ila ajalin musamma. Kemudian Allah biarkan kita menjalani kehidupan ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sampai akhirnya kita tidur selamanya dan kita tidak bisa bangun lagi. Sekarang kita semua tadi malam ditidurkan oleh Allah. Yatawaffakum bil-lail. Allah menidurkanmu di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum. Lalu kita jalani kehidupan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ila ajalin musamma. Nah, kemudian hari-hari itu kita lewati, malam-malam itu kita lewati, ajalum musamma, sampai ajal yang sudah ditentukan. Tsumma ilaihi marji'ukum. Kemudian ketika ajal itu sampai kepada kita, kita akan kembali kepadanya. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ketika kita sudah kembali kepada Allah, Allah akan memaparkan apa saja yang sudah kamu perbuat. Sahabat-sahabat tercinta percikan iman, ini ayat luar biasa sekali. Kalau kita baca, kita renungkan, ya. Kita kalau makan itu kita kunyah pelan-pelan. Kalau ayat ini kita renungkan pelan-pelan, masuk dalam relung hati kita. Bahwa inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengawasi. Jangankan mengawasi kita, daun yang lepas dari ranting, Allah Maha tahu. Allah memberikan kuasa di situ. Ada biji yang tumbuh, Allah Maha tahu. Ya, lalu Allah tidurkan kita. Kita ditidurkan oleh Allah. Ya. Tidur kita. Lalu kita bangun.
Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah tahu apa saja siang. Sejak kamu bangun itu yang kamu lakukan. Coba kalau kita merenung dari bangun sampai sekarang, kira-kira amal soleh atau amal maksiat yang kita lakukan. Ya mudah-mudahan dari bangun kita sholat, kita baca Quran, kita berdoa, mendengar tausiah, ya. Ibu boleh jadi sambil dengar tausiah, sambil siap-siap menyiapkan segala sesuatu untuk keluarga gitu. Bapak-bapak juga karena harus ngantor hari ini sambil dengerin ceramah, siap-siap. Semoga dari bangun tidur sampai sekarang nih relatif hidup kita diisi dengan kebaikan. Ajalu musamma liyuqda ajalu musamma. Karena pada akhirnya oleh Allah kita ini disampaikan di waktu yang ajalu musamma, itu ajal yang sudah ditentukan gitu. Ya. Nah, persoalannya bukan hanya sekadar kita ini menunggu ajal yang sudah ditentukan, tapi apa? Tsumma ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah tempat kita kembali. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah akan menampakkan kepada kita, akan menunjukkan apa saja amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama hidup. Ya, namanya manusia, dosa mah ada, pasti ada. Tetapi paling tidak dari 100% kehidupan kita dari 24 jam, ya mudah-mudahan 80%-nya itu amal soleh. Ada dosa dan maksiat mah ada. Manusia mah nggak suci dari salah. Tetapi kita berusaha kesalahan itu yang sifatnya by accident, yang tidak disengaja, bukan yang by design, bukan yang direncanakan dan disengaja gitu. Berarti kan nawaitu kita dalam hidup itu menjalani hidup dengan segala kebaikan. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Lalu ayat berikutnya, sahabat percikan iman, ayat 15-nya Anda bisa lihat. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, bila Tuhan menguji dengan kemuliaan, jadi ternyata kalau ujian itu bisa berupa kemuliaan, Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangan, wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ia berkata, Tuhan memuliakanku. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ini ayat bercerita bahwa sesungguhnya saya dan sahabat percikan iman itu bisa saja diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Rezeki cukup ya. Anak-anak baik-baik saja gitu. Pasangan hidup ya alhamdulillah segitu mah baik, soleh ya gitu. Keluarga juga relatif terkendali. Nah, itu sebenarnya ujian. Ujian itu. Berarti kita kudu menjadi orang yang benar-benar berterima kasih. Sahabat percikan iman, ada nggak di antara Anda sekarang yang di tengah kondisi waktu COVID itu perekonomian jatuh, Anda nggak merasakan kekurangan? Ada nggak sih? Saya yakin banyak. Pertanyaannya, bagaimana kita berterima kasih kepada Allah atas segala karunia itu? Jadi kita diterpa COVID yang merontokkan berbagai usaha. Ya. Anda mah baik-baik saja, bahkan Anda teh bisa nabung, Anda teh bisa beli mobil, Anda teh bisa beli rumah, Anda teh bisa renovasi rumah. Wah, kalau nggak berterima kasih, keterlaluan. Ya. Maka semangat kita berbagi. Saya seringkali membuka fasilitas itu kan. Berzakat, berwakaf, berinfak. Tujuannya supaya kita ini menjadi orang yang
Sama Allah tuh dicatat, ini orang diberi kemudahan dalam hidup tuh berterima kasih tidak. Ya. Saya kan tidak bosan-bosan mengajak teman-teman, ayo berwakaf, ayo berinfak, ayo berzakat. Bukan apa-apa. Berterima kasih karena di tengah kesulitan ekonomi, banyak yang di PHK, banyak yang hilang pekerjaan, banyak yang berkekurangan. Kok Anda enggak gitu loh? Ya, Anda kok enggak ya? Maksudnya enggak merasakan gelombang kemiskinan itu Anda enggak merasakan. Nih, jadilah orang yang Rabbi akroma. Tuhan memuliakan. Menguji dengan kebaikan. Menguji dengan kelebihan. Menguji dengan kecukupan. So, yuk. Mari kita menjadi orang yang berterima kasih. Ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, ia berkata, Tuhan menghinakanku. Nah, jadi maksudnya ada orang yang ketika diuji dengan penderitaan, malah dia bilang, Tuhan menghinakan saya. Jadi tidak beranggapan, tidak menganggap bahwa itu kasih sayang Allah. Jadi ada yang disayangi Allah itu dengan ujian kebaikan yang tadi. Robbi akroman. Tuhan memuliakan. Kalau Tuhan sudah memuliakan, terus bagaimana rasa terima kasih kita kepada yang memberikan kemudahan-kemudahan itu? Di mana jiwa terima kasih dan syukur kita kepada Allah? Tapi boleh jadi, saudara-saudaraku tercinta, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhan mengujinya, faqadara alaihi rizqah, dikurangi rezekinya. Rezeki itu macam-macam. Sehat itu rezeki, dikurangi rezeki sehatnya. Anda diberi sakit gitu. Ada juga rezeki itu bermakna finansial, harta, dikurangi rezekinya. Kurang, tidak ada untuk bayar sekolah anak, tidak ada untuk beli obat, tidak ada untuk sewa rumah. Benar-benar rezekinya seret. Oleh Allah diuji dengan faqadara alaihi rizqah. Nah, maka tugas kita adalah menjadi orang yang bersabar, menerima segala ujian itu. Kita menerima dengan lapang hati bahwa kita termasuk yang disayangi Allah dengan ujian penderitaan. Ayat 17, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, ini peringatan bagi yang tadi diuji dengan kenikmatan. Tadi di ayat 15 kan ada yang diberi kemuliaan, Tuhan memuliakannya, Tuhan na'amahu ya, memberikan keleluasaan rezeki, kesenangan. Tapi ada juga yang qadara alaihi rizqahu, dibatasi rezekinya. Nah, ini kira-kira peringatan untuk siapa? Kalla balla tukrimunal yatim. Kamu di tengah segala keleluasaan harta, kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Tuh. Jadi dimulai dari saling mengajak. Kenapa saya suka mengajak? Nah, kan ada ayatnya. Mengajak dan kita juga berbuat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan. Omongan terbaik itu ketika kamu mengajak kepada kebaikan dan kamu melakukannya. Wa amila sholihan. Kamu pun beramal soleh. Kita ajak teman kita yang berkecukupan untuk berbagi. Kita pun berbagi gitu. Kita pun melakukan hal itu.
sesuai dengan kadar yang bisa kita lakukan. Kita ngajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk dermawan. Dan memang kita pun dermawan gitu. Jangan sampai Ari Kabatur ngajak dermawan, Ari kita pedit. Kita pelit. Ya. Kok orang ayo kita muliakan anak yatim, kita bantu fakir miskin. Bari dia juga pelit. Jangan begitu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan yang paling bagus adalah kamu mengajak kepada kebaikan, wa amila sholihan, tapi kamu pun melakukannya. Nah, di sini Allah katakan, ketika Allah memberikan keleluasaan rezeki padamu, wa na'amahu, Allah memberikan kesenangan, Allah mengujimu dengan segala kelebihan, kalla balla tukrimun al-yatim, kamu tidak memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin, kamu tidak saling mengajak, saling memotivasi. Jadi saling memotivasi itu sebuah keharusan, karena yang namanya manusia itu seringkali khilaf, ya. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kamu bahkan memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan haram. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini yang namanya harta warisan itu milik orang lain, milik yang berhaknya, ya. Jadi kalau misalnya istri saya meninggal, itu kan ada warisan. Nah, saya kudu bagikan warisan untuk anak-anak saya. Jangan saya tahan. Kan itu bukan milik saya, milik mereka. Ya. Sahabat-sahabat tercinta, Anda yang punya harta warisan, jangan ditahan-tahan. Itu tuh ada yang berhaknya. Misalnya saya anak paling gede kan, nah, ditahan. Udah, kayak harta warisan habis sama AA, kan ditahan sama AA. Nggak boleh. Daetama bukan milik saya. Saya kudu membagikan pada adik-adik saya warisan itu. Kalau istri saya meninggal dan meninggalkan warisan, saya kudu bagikan warisan itu pada anak-anak. Kalau suami Anda meninggal, jangan ditahan warisan itu. Bagikan kepada ahli waris. Jangan gini, mau dibagikan makanya gerak habis kan gitu. Ya, sebenarnya kalau anak kita sudah dewasa, apalagi sudah pada menikah, segera bagikan. Jangan ditahan-tahan. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, kamu makan itu harta warisan secara tidak sah. Berarti kita ini tidak boleh menahan-nahan harta warisan. Itu tuh milik orang yang berhaknya, bukan milik kita. Ya nggak sih? Nah, ini seringkali kita ini suka gini, kalau dibagikan ke habis gerak. Ya itu kan uang-uang mereka, harta-harta mereka. Kita boleh ngingetin, ini warisan, hati-hati ya, jaga baik-baik. Kasihan si bapak udah berjuang cari rezeki. Kalau kalian dapat warisan tong poya-poya, jangan poya-poya. Coba nih warisan ini beliin untuk apa? Rumah, beliin yang berguna, bermanfaat, jangan poya-poya. Kita cuma ngingetin gitu. Tapi itu tetap kudu dibagikan. Kenapa? Itu bukan milik kita. Itu milik almarhum yang harus dibagikan oleh ahli warisnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta secara berlebihan. Yang dimaksud secara berlebihan itu, kita mencintai harta sampai kita lupa untuk berzakat, berinfak, berwakaf, berbagi. 10 ahli surga, 9-nya itu pengusaha kaya, saudara-saudara. Jangan Anda kira ahli surga itu orang-orang yang tidak kaya. Al-Ashrah al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang disinyalir masuk surga itu 9-nya orang kaya. Tapi mereka tidak mencintai harta sampai melupakan diri. Enggak. Dia cari harta, jago cari duit. Abu Bakar tuh kaya, makanya bisa beli Bilal itu. Membebaskan Bilal berlipat-lipat dari harga yang biasa.
Kalau harganya 1 juta, ya mah bisa 10 juta. Abu Bakar nggak nawar. Udah dibeli saja. Berarti kaya dia tuh. Utsman juga orang kaya. Umar juga orang kaya. Ali juga orang yang kaya dengan ilmunya. Ya, Abdurrahman bin Auf itu orang terkaya saat itu. Jadi ahli surga itu orang-orang kaya. Tetapi mereka tidak diperbudak oleh kekayaannya. Justru mereka memperbudak kekayaannya. Digunakan untuk membela agama Allah. Nah, yang ditegur oleh Allah itu wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu terlalu mencintai harta. Ya, sampai saking cintanya kepada harta, kamu pikir hartamu mau dibawa mati. Padahal harta yang dibawa mati itu harta yang diwakafkan, itu yang dibawa mati. Harta yang disedekahkan, itu yang dibawa mati. Kalau orang bilang harta mah nggak dibawa mati, keliru. Dibawa mati kalau kita gunakan untuk kebaikan, gitu. Makanya Nabi mengatakan, kamu tidak boleh dengki kecuali kepada 2 orang. Pertama, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi. Orang yang diberi harta, lalu hartanya digunakan untuk kebaikan. Kamu harus pengen seperti orang itu. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman. Orang yang diberi ilmu, lalu orang itu rajin membagikan ilmunya. Itu kamu harus pengen seperti orang seperti itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu ayat yang bisa kita bahas sampai dengan ayat 20. Insya Allah, Senin depan akan kita bahas ayat 21 dan seterusnya. Anda bisa baca lagi lebih detail di buku tafsir yang saya tulis ini. Tafsir Al-Hikmah. Ya, insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan ayat 21 dan seterusnya. Semoga Allah menolong kita, Allah memberkahi kita. Semoga sisa umur yang kita miliki, kita bisa gunakan untuk berbekal. Sebab kita sedang menunggu ajalum musamma, ajal yang sudah ditentukan. Maka mari kita berjuang untuk menyisihkan pikiran kita, tenaga kita, harta kita untuk membela agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu membela agama Allah, Allah menolong kamu. Semoga kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.